Samhung mengeluarkan segepok uang untuk dimainkan judi. Namun sebelum itu, dia menghitung uangnya seolah sengaja memperlihatkannya kepada si bandar. Yang saat melihat jumlah uang itu, si bandar sangat girang. Tapi Samhung malah lebih terlihat senang lagi, seperti dia sedang merencanakan sesuatu. Dia pun mulai bermain. Si bandar mulai mengacak 3 baskom dengan cekatan, yang lalu menyuruh Samhung dan 2 orang di sebelahnya untuk menebak baskom mana yang berisi koin. Seseorang dengan mantap bertaruh di baskom paling kiri, diikuti oleh Samhung dan seorang lagi. Dan saat dibuka, ternyata mereka menang. Samhung tersenyum mencurigakan seolah menyimpan sesuatu. Si bandar lalu memulai permainan selanjutnya dengan kembali mengacak 3 baskom itu. 2 orang itu tanpa ragu bertaruh di baskom tengah. Namun kali ini Samhung bertaruh di baskom kiri seorang diri. Dan entah kenapa si bandar malah terlihat bingung. Bingung siapa yang akan diberi menang. Tapi mengingat Samhung uangnya lebih banyak, membuat si bandar memutuskan untuk memenangkan Samhung. Karena sejatinya permainan ini hanyalah jebakan buat para penjudi. Yang mengatur kemenangan hanyalah si bandar. Kemenangan Samhung membuat 2 orang di sampingnya menjunjungnya. Tapi permainan masih berlanjut. Setelah baskom sudah diacak, Samhung bertaruh di baskom tengah dan membalikkan badan seolah deg-degan dengan hasilnya. Ternyata 2 orang itu adalah komplotan si bandar. Dan koin itu sebenarnya ada di baskom kanan yang lalu dipindah ke tengah agar Samhung menang. Dengan begitu dia akan kegirangan dan mempertaruhkan semua uangnya. Dan saat itulah si bandar akan membuatnya kalah. Akan tetapi saat itu mereka semua malah dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang ingin menagih hutang kepada Samhung. Namun Samhung mengatakan bahwa dia akan membayarnya setelah memenangkan pertarungan terakhirnya dengan sangat yakin. Bahkan si bandar juga ikut meyakinkan si pria itu. Tapi pria itu nggak sabar dan langsung mengacungkan pisau sehingga membuat Samhung berlari sekuat tenaga. Si bandar hanya pasrah melihat mangsanya kabur. Dan ternyata pria penagih hutang itu adalah teman Samhung sendiri. Dia lalu memberikan jatah uang untuk temannya itu karena rencana yang dia susun sejak awal akhirnya berhasil.